Welcome back to Kreatif Vlog Pare, Kabupaten Kediri, 28 Mei 2026 teman-teman. Di hari Kamis malam Jumat ini aku sudah berada di rumah Bu Ira guys ya. Jadi Bu Ira ini adalah seorang janda. Dia mempunyai 2 orang anak. Jadi beliau mempunyai sebuah rumah yang sangat tidak layak huni teman-teman ya. Jadi untuk rumah Bu Ira yang berada di sini teman-teman ya, dan di sini sudah dipastikan kita akan mengadakan bedah rumah atau pembuatan rumah layak huni buat anak yatim yang berada di Pare, Kabupaten Kediri teman-teman. Jadi untuk di sana satu lorong ini rumahnya ya bisa dilihat rumah layak huni semua, dan khususnya buat rumah Bu Ira inilah teman-teman ya, yang rumahnya sangat tidak layak untuk ditempati teman-teman ya. Dan by the way, rumah seperti ini guys, ya mana mungkin sih kita bisa sanggup untuk menempatinya. Dan saat ini memang beliau atau Bu Ira itu tinggal di rumah ibunya teman-teman ya. Dan ini adalah tampak di samping sebelah kanan. Begitu kita masuk dari sana, itu langsung akan terlihat rumah Bu Ira yang kondisinya carut marut kayak gini teman-teman ya. Walaupun rumahnya dalam kondisi seperti ini, namun masih dipakai untuk memasak teman-teman ya. Dan untuk kamar mandi memang ini pernah ada bantuan dari TNI, jadi cuma dibuatkan kamar mandi layak dipakai guys ya. Ya alhamdulillah lah ya, seorang Bu Ira masih mendapatkan rezeki walaupun tidak bedah rumah full rumah, cuma pembuatan kamar mandi layak pakai guys. Dan di sini ada beberapa lemari, dan ini juga udah nggak bisa dipakai juga. Bayangin teman-teman ya, kondisi genteng hampir roboh seperti ini. Beliau tinggal di sini jelas tidak mungkin, karena takut kalau kerobohan ini bisa menjadi petaka guys ya. Makanya Bu Ira saat ini numpang tinggal di rumah ibunya teman-teman ya. Jadi ada di sebelah sini, ini adalah rumah mbah atau ibu dari Bu Ira guys. Dan di sini ada satu kursi, terus ada sepeda juga. Di sini ada tungku. Jadi beliau kalau masak ini masih dipakai guys, buat masak air atau masak sayuran tuh di sini teman-teman. Terus untuk kamar mandi ini juga selalu dipakai teman-teman ya. Dan ini adalah kamar mandi bantuan dari bapak-bapak TNI guys. Dibuatkan kamar mandi layak pakai seperti ini teman-teman ya. Dan untuk yang belakang rumahnya kayak gini guys, gedek semuanya. Dan di depan ini seperti ini guys, gentengnya udah setengah rubuh guys ya. Ya wajar lah teman-teman ya, kalau seorang Bu Ira dan anak-anaknya nggak berani menempati rumah yang kondisinya seperti ini guys. Ceritanya bagaimana Bu Ira? Bu Ira kok bisa punya rumah yang seperti ini tanpa diperbaiki, itu kenapa ceritanya Bu? Mungkin aku bisa dikasih tahu sedikit Bu. Nggak ada biaya mas, terus suami saya sakit ya. Oh suami Bu sakit waktu itu. Itu usia berapa waktu suami Bu sakit itu? 42 kurang. Kalau sakitnya sih udah lama ya mas ya. Tapi apa ya namanya, apa sih Kak direkan itu apa sih mas? Sakit apa sih Bu? Saraf kejepit. Oh saraf kejepit. Ini iya, saat kecil. Pinggulnya ya. Mungkin. Masa saraf kejepit doang bisa sampai? Terus sama itu loh mas, kalau yang lain? minum obat tuh obatnya nggak bisa masuk. Apa ginjal gitu kan? Oh ginjal. Terus Bapak meninggalnya tahun berapa Bu? 2022. Ya baru-baru ya. 4 tahun. Ini 4 tahun, baru 4 tahun. Berarti setelah rumah ini ditinggal sama almarhum, terus rumahnya lambat laun, terus akhirnya rusak-rusak seperti ini karena ibu sendiri nggak ada biaya untuk Iya, Mas. Untuk pembenahan gitu ya, memperbaiki. Uang kan buat berobat. Oh uangnya dulu buat berobat suami terus. saya, ya. Terus untuk Bu Ira ini ada nggak mungkin punya penyakit apa itu nggak ada? Sehat? Ya gini. Maksudnya ada nggak Ibu punya ada sakit apa gitu? Terakhir ini vertigo itu loh. Oh punya penyakit vertigo. Kalau kambuh saya nggak bisa bangun gitu. Terus ini maaf lagi nih Bu, saya tanya, ini bukan berarti saya mengorek-ngorek semuanya tentang Bu Ira, bukan. Cuma saya kepingin tahu aja kok bisa sampai seperti ini. Apa mungkin di sini lapang kerja memang minim ya kan? Terus Bu Ira ini nggak bisa untuk bekerja atau bagaimana Bu? Kenapa Bu Ira
Ini balik nggak bekerja. Mungkin Nanti saya bisa dulu Mas, dikasih tahu. kalau ini sudah bisa ditinggal, saya kerja lagi gitu. Kalau Oh, ini kan begitu. masih mandiin, masih ngasih makan. Oh iya. Loh, nanti kalau nggak saya siapa? Dari awal aku setelah melihat video dari teman-teman, memang jujur aja Bu ya, ini maaf Bu, saya sempat punya pikiran Bu Ira kenapa sih kok, apa memang di sini lapang kerja minim atau memang Bu Ira ini lagi repot atau bagaimana seperti itu Bu? Ini pun kelas 5, kelas 6 kan pun mandiri nggih, Iya. saged atus dhewe atus mak. Terus untuk Bu Ira ini kesehariannya aktivitas apa aja Bu Ira? Masak. Masak. Masih resik niki. Setelah tadi aku ngobrol sama Bu Ira Bu ya, sekarang boleh aku ngobrol sama siapa? Dek Ila sama Dek Zahra. Dek Zahra duduk sini lah, biar kita deket. Sini duduk sini, nggak usah malu. Oh, Gerah nanti di sini setiap hari selama pembuatan rumah buat kamu. Anaknya cewek semua Bu ya. Terus untuk siapa ini Dek Ila? Jadi memang dia juga bekerja saat ini. Memang untuk membantu ekonomi Bu ya. Iya. Belum kayak lainnya ya bantu-bantu gitu loh Bang. Oh gitu, berarti kalau boleh saya rangkum jadi satu dari video ini, berarti di sini justru Deila yang menjadi tulang punggung keluarga ya Bu ya. Karena dari hasil Deila ini buat makan adiknya, buat makan ibunya juga gitu ya. Tapi rasanya kamu di saat usiamu 21 tahun, kamu sudah menjadi tulang punggung keluarga. Rasanya bagaimana? Ya rasanya ya ada yang ngesak nih Bang, kadang-kadang. Ya, ya semua ini kehidupan, kita nggak ada yang tahu. Rezeki, usia, jodoh, maut, semua nggak ada yang tahu. Tapi ya kita harus menjalani ya dengan enjoy seperti ini. Kalau kita ibaratnya meratapi nasib tuh nggak ada selesainya. Oke. Ya sabar ya Bu ya. Saya tahu apa yang Bu Ira rasakan, apa yang Dek Ila rasakan. Mungkin kalau kayak Dek Zahra ini masih labil ya. Mungkin seperti Kalau itu. nek ningali niki nggih. Mesakne ngoten lho Bang. Gimana lagi namanya kehidupan Bu ya. Setelah saya melihat ini semua, saya tahu lah untuk Dek Ila rasanya bagaimana. Tapi ya sabar ya kan. Kita semua nggak ada yang tahu. Pasti akan indah pada waktunya. Kita semua nggak ada yang kepingin hidupnya seperti ini ya kan, namun ini semua karena nasib. Kalau Deila ini kerjanya jauh apa enggak dari sini? Nyebrang tuh jalan raya. Oh, nyebrang jalan raya Bareng sama ibu saya. bareng sama ibu. Oh, jadi sama Mbah? Nggih, tadi Jadi setunggal. satu. Nggih. Oh begitu. Berarti kalau kerja Bu Ira di rumah sendiri sama Nggih, niki masak Zahra. resik-resik nggih. Ini mak budal niku pun mateng sedaya. Oh Kan bapak. gitu. Nggih. Jadi injing kula subuh pentangi. Itu gajinya berapa sih Deila, boleh nggak Om Gra tanya, pengen tahu? Ya sekitar 20 sampai 25. 20.000 sampai 25.000 satu hari. Masih baru. Pak. Oh masih baru ya. 20.000 kalau 600.000 satu bulan. Daripada di rumah loh Daripada Bang, di bisa rumah, buat iya. beli ini tuh. Kalau dia mau jajan kan kita nggak bisa ngasih gitu Iya. ya. Ya begini Bu ya, kita dari tim itu kan memang kita bisanya membantu soal papan. Ya insya Allah kita nggak ada yang tahu, siapa tahu Bu Ira nanti setelah ini Bu Ira bisa mungkin jualan atau apa, bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, walaupun mungkin dari Deila bergaji segitu, terus mungkin ada penambahan lagi dari nanti usaha apa gitu Bu ya, siapa tahu, kita nggak tahu Bu. Terus untuk sangu tiap hari Nggih niki mak kalian di mak sama Deila yang ngasih. Kula niku nggih masak ngurusi omah ngoten nyiapne napa makame niki kalian mak injing ngoten. Iya. Nggih, napa nggih kerja sama ngoten Iya. lho Bang. Deila tamatan sekolah apa? SMA SMA. Barusan lulus kapan? 2024.
2024. Kerja sih Bang, tapi nggak apa ya, nggak kerasan tapi apa sih namanya, pindah-pindah nggak tentu. Ya pokoknya pesan Bang Gra sabar ya. Ini semua memang sudah takdir, udah mau nanti usia segini kamu seperti ini. Tapi justru dari sini semua buat pengalaman Deila di saat nanti entah suatu saat rumah tangga bisa tahu pahit manis getirnya kehidupan. Jadi sudah belajar dari sekarang, kamu menjadi topangan keluarga, tulang punggung. Dan nanti mungkin kedepannya insya Allah akan lebih baik lagi. Dan aku ini buat Dek Zahra sama Dek Ila minta doanya. Doain ya rumah bakal layak uni buat kalian semua, itu berjalan dengan sukses, dengan lancar, tanpa ada kendala hal sedikit pun apapun. Dan juga semoga untuk dana berbagi kebaikan dari para hamba Allah itu akan selalu mengalir. Begitu ya. Nanti mungkin Om Gra sering-sering bikin cari tahu aktivitas kamu, nggak apa-apa kan? Nggak usah malu ya. Ini namanya kehidupan, nggak apa-apa. Ini juga sebuah edukasi buat orang-orang di luar sana, yang mana saat ini kehidupan seperti ini ya kita harus menghadapinya. Jangan menyerah seperti itu. Gitu ya Bu Ila. Bu Ila nggak usah sedih. Sekarang kita ada kita semua ada di sini. Kita semua intinya membantu untuk kelayakan hidup Bu Ira. Gitu ya Bu, Dek Ila sama Dek Zahra. Terus ini Dek Zahra kalau sore ngaji nggak? Ngaji. Ngaji juga? Enggak, ngaji. Kau nggak pakai hijab? Kotor. Punya hijab berapa coba? Punya berapa? Kerudung. Punya kerudung berapa? Enggak tidung. Ya udah gitu ya Bu ya, aku tak di luar. Mungkin untuk videoku cukup sampai di sini dulu. Mungkin bisa kita sambung lain waktu. Gitu ya Bu Ira, Dek Ila, Dek Zahra. Oke baik teman-teman, jadi saat ini aku sama Pak RT ada di belakang. Pak RT, kalau yang di belakang ini juga tanahnya Mbak ya Pak? Ini yang separuh ini tanahnya adiknya ya, separuh ini punyanya Ibu Ira. Oh punya Bu Ira ini, jadi punya Bu Ira itu panjang ya dari atas depan sana sampai sini Pak RT ya? Lebih berapa ini, kalau lebarnya punya Ira sekitar 7 meter kali 32 lah. Oh gitu ya. 32. Ya alhamdulillah Pak RT memang punya rumah, punya tanah yang panjang, namun untuk bikin rumah itu Bu Ira nggak mampu ya kan. Mampu. Terus begini Pak RT, jadi ini kan sudah fix, kita akan ada kegiatan di rumah Bu Ira. Hanya dengan itu yang ibaratnya dituakan di rukun tetangga sini. Jadi saya juga dari tim JA sekalian aja untuk kegiatan kita di sini itu selain membuat rumah layak huni ya, buat Bu Ira. Selain itu kita juga terkadang kita juga mengadakan konser akbar. Konser akbar itu kita penggalangan dana untuk ya siapa tahu dapat dana berbagi untuk pembangunan. Juga kita mencari dana buat kita bertahan hidup di sini juga. Seperti itu Pak RT. Jadi kita tidak memungkiri juga di sini kita juga membutuhkan biaya untuk kehidupan, untuk makan dan lain sebagainya seperti itu Pak RT. Jadi mungkin sekalian aja mungkin nanti ada suara sedikit bising itu ya mohon dimaafkan. Namun kita selalu memakai adab, kita nggak mungkin lepas giliran kita dikasih waktu yang bebas, namun kita langsung seenaknya sendiri, itu tidak Pak RT. Jadi nanti mungkin sekitar jam 9 atau mungkin lebih-lebihnya jeda 1 jam, jam 10 mungkin seperti itu Pak RT. Itu mungkin bisa dimengerti dari sini. Jadi biar kita sama-sama enak Pak RT. Nanti tiba-tiba kalau kita nggak ada bicara seperti ini, tiba-tiba nanti ada warga yang seperti ini, mungkin kan bisa dikasih penjelasan langsung ke Pak RT nya juga gitu Pak. Gitu Pak RT ya. Saya terima kasih banyak untuk follow up dari Pak RT semua. Saya juga terima kasih banyak, intinya seperti itu. Dan mudah-mudahan aja Pak RT ya, semua ini benar-benar kita nanti akan di sini tanpa ada kendala hal sekecil apapun Pak RT ya. Minta doanya juga untuk progres pembangunan rumah Bu Ira ini berjalan dengan lancar Pak RT ya. Baik teman-teman, setelah tadi aku udah ngobrol sama Pak RT tentang kegiatan kita di saat misi berlangsung guys, yaitu adalah karaoke dan lain sebagainya teman-teman. Dan sekarang
aku kasih tahu ke kalian untuk basecamp kita guys ya. Jadi tempat aku berdiri di sini masih di belakangnya rumah Bu Ira guys ya. Dan untuk basecampnya ada di sana teman-teman. Dan sekarang aku tak coba jalan aja teman-teman ya, biar semua tahu basecamp kita tuh jauh apa dekat. Kalau menurut aku sih cuma 50 meter aja guys ya. Persis di perempatan sini belok ke kiri itu sudah BC kita teman-teman. Nah di sana udah ada Cak Wito, Cak Bolang, Mas Iki, Pak RT. Nah deket guys, basecampnya ada di sini nih, yang rumah warna oranye, pilarnya yang oranye tuh guys. Deket lah ya teman-teman ya. Di sini ada perempatan seperti ini, dan di situ ada kayak warung apa itu, jual rokok ataupun jual bensin. Terus di sini adalah sebuah perempatan, dan untuk rumah Bu Ira jalan ke sini cuma 50 meter guys, udah sampai. Kita lihat untuk basecampnya teman-teman ya. Jadi untuk basecampnya memang fix berada di sini Pak RT ya? Kemarin itu sama sebenarnya basecamp itu sudah saya sewakan di sebelah selatan. Oh. Setelah saya pulang, saya ketemu sama Pak Sugianto itu. Malah Pak Sugianto. Pak Sugianto. Malah saya dimarahi. Kenapa mesti sewa? Rumah saya itu udah biar dipakai. Oh, alhamdulillah. Masalah. Dan Pak Gianto sendiri juga welcome. Nanti untuk teman-teman tim kreator nanti bisa koordinasi dengan Pak Gianto, nanti bisa live. Orangnya loyalitas ke masyarakat sangat luar biasa. Oke. Terima kasih untuk Pak RT yang benar-benar sudah memfollow up kegiatan kita di sini ya Pak RT ya. Saya tak coba lihat depannya aja Pak RT. Cuma orangnya masih keluar. Iya, nggak apa-apa. Baik teman-teman ya, jadi untuk basecamp kita ini teman-teman ya, ini adalah basecamp kita, dan sepertinya kita nggak usah masuk ya guys ya, karena beliau yang punya rumah masih ada perlu keluar. Dan dilihat dari sini aja udah bisa, kalian bisa melihat sendiri depan rumahnya seperti ini, pasti dalamnya juga akan begini teman-teman ya. Oke, mungkin untuk videoku cukup sampai di sini dulu guys ya, dan next dan waktu kita masuk ke dalam, sekalian kita nanti tempati sekalian dan naruh barang-barang kita teman-teman. Rasa untuk videoku di hari Kamis malam Jumat berada di misi kreator abal-abal yang ke-18, dan aku rasa cukup sampai di sini. Dan thank you buat kalian semua yang udah nonton di video Bira TV dari awal sampai akhir. Dan buat penonton yang baru aja bergabung di channel aku, mungkin kalian kepingin berbagi rezeki untuk kelayaan rumah layak huni buat Bu Ira, kalian bisa lihat di bawah deskripsi video guys. Di situ udah aku cantumkan nomor rekening dan nama pemilik rekening untuk penyalur dana kebagian dari kalian semua. Oke, terima kasih buat semuanya, dan akhir kata aku dari Bira TV aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan aku Sanugraha. See you next video.